Salam jumpa kembali dengan Keban Vlog. Malam ini kita masih berbicara seputar Pilkades. Pasalnya sampai saat ini banyak masyarakat yang masih bertanya-tanya tentang proses dan tahapan berkaitan dengan Pilkades ini. Tidak hanya itu, pertanyaan lain seputar alasan di balik pelaksanaan Pilkades juga masih terus bergulir. Persyaratan para bakal calon pun sedianya tetap menjadi fokus pembicaraan bagi masyarakat di Kabupaten Sumba Barat Daya. Bagaimana analisa dari Keban Vlog soal persoalan ini? Ikuti terus Keban Vlog. Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon. Proses dan tahapan Pilkades telah dilangsungkan. Pada titik tertentu pada tanggal 24 kemarin, pendaftaran bakal calon telah ditutup. Dan saat ini proses dan pelaksanaannya memasuki tahapan verifikasi dan penelitian berkas bakal calon kepala desa yang telah mendaftar. Di titik ini banyak masyarakat yang kemudian bertanya-tanya tentang esensi dari dibuatnya Pilkades ini. Selain karena aturan, proses dan tahapan Pilkades ini sendiri sebenarnya telah diwacanakan jauh-jauh hari, namun baru akan terlaksana pada bulan Juni tanggal 30 mendatang. Tentu banyak persiapan yang telah dilakukan, termasuk membuat perda, perbuk, hingga pada titik ini membuat tata tertib dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak tahun 2021. Namun tidak ada yang sempurna. Pasti akan ada gejolak dan juga pertanyaan dari publik seputar hal ini. Salah satu yang kencang dipertanyakan soal persyaratan, di mana bagi desa-desa yang bakal calonnya lebih dari 5, dia akan mengacu pada persyaratan administrasi sesuai dengan pasal 48 ayat 2 yang tentunya akan dilihat dari pendidikan, umur, dan juga pengalaman bekerja di pemerintah. Terakhir tadi, pengalaman bekerja di pemerintah itu mendapat sorotan dari banyak pihak, termasuk juga mereka-mereka yang dulu atau yang sekarang bekerja sebagai cleaning service, penjaga malam, juga sopir yang kemudian memiliki niat untuk maju dalam Pilkades kali ini. Di satu titik saya memahami bahwa keinginan kuat itu dilatar belakangi oleh keinginan melihat desa berubah. Banyak yang menyebut bahwa pembangunan di desa terkesan biasa-biasa saja, malah tidak jarang ada yang mundur. Hal ini tentu sesuai dengan pantauan kita di lapangan. Bukan saja saya, Anda juga mereka. Tapi kita semua akan tentu sepakat bahwa sudah saatnya desa di Kabupaten Sumba Barat Daya harus bisa selangkah lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya. Jika sebelumnya banyak persoalan di desa, dengan Pilkades kali ini diharapkan kita bisa menghasilkan pemimpin yang bisa membangun desanya menjadi lebih baik. Bukti fisik dapat terlihat dan juga pemberdayaan masyarakat bisa dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga pada titik tertentu tujuan untuk mensejahterakan rakyat dan meminimalisir kemiskinan itu bisa terwujud.
Kembali pada pengalaman pekerjaan di birokrasi, tentu keputusan untuk menjadikan ini sebagai salah satu indikator sangat beralasan. Memang di awal, sejak bergulirnya wacana Pilkades ini, beberapa kali pemerintah dan DPR melakukan sidang bersama. Pembahasannya salah satu yang sangat menarik adalah hal ini. Di ruang sidang banyak perdebatan. Namun kemudian perdebatan itu menghasilkan hal yang menurut saya ideal. Kenapa ideal? Pemerintahan di desa merupakan tolak ukur pembangunan di daerah, dan itu tidak bisa kita sangkal, tidak bisa kita kemudian membantah hal itu. Dalam mengurusi pembangunan di desa, tidak serta-merta merupakan kerja fisik semata, tapi juga kerja otak. Hal ini terlihat dalam pelaporan administrasi. Kebanyakan kepala desa atau pemerintah desa selalu bermasalah terkait dengan pelaporan administrasi. Dan ini terbukti ada di Sumba Barat Daya dan diupayakan diminimalisir oleh pemerintah dan juga DPRD di Kabupaten Sumba Barat Daya. Mereka tidak mau kemudian jatuh di lubang yang sama. Ini murni untuk kepentingan masyarakat dan juga kepentingan bersama di daerah. Pengalaman masa lalu yang membuat desa selalu bermasalah dengan hukum diupayakan diminimalisir, dan ini harus kita apresiasi bahwa di titik tertentu kita juga merasa tidak puas bahwa masih ada teman-teman kita, misalnya cleaning service, sopir, penjaga malam, yang pada akhirnya tidak mengikuti kontestasi politik ini akibat dari indikator ataupun perhitungan dengan memakai sistem indikator ini. Lah, kita bisa kerja, kita biar sopir atau cleaning service pun bisa menjadi kepala desa. Benar, semua tidak bisa menyangkal itu, dan semua punya kemampuan. Namun kembali-kembali, ini sudah menjadi keputusan bersama, dan kita harus menghargai itu. Keputusan yang sudah diambil tidak bisa kita anulir begitu saja, tentu butuh proses. Toh sekarang proses dan tahapannya sedang berjalan. Biarkan tahapan dan proses itu berjalan sesuai dengan koridor. Jika kemudian harus diubah, tentu akan membuat publik semakin tidak percaya dengan eksekutif kita dan juga legislatif kita. Saya tidak sedang mendukung ataupun tidak sedang membangun opini miring tentang hal ini. Bahwa di titik tertentu teman-teman punya kemampuan, iya. Namun kita tidak bisa kemudian harus mengubah keputusan itu di tengah jalan. Karena ini sudah tertuang dalam perda, perbu,
dan juga diimplementasikan dalam praktik. Kita butuh proses panjang. Kalau kita bicara ke belakang lagi tentang siapa-siapa yang harus diakomodir, kita akan melangkah mundur dan akan mendapat sorotan dari sekian banyak orang. Kita sudahi dulu polemik ini sambil berharap ini menjadi pengalaman kita ke depan. Para pembuat kebijakan harus memahami situasi ini sebagai situasi pelik untuk kita semua. Ini harus jadi pelajaran. Ketika kita membuat kebijakan atau menelurkan kebijakan dan keputusan, harus bisa membuat masyarakat merasa mereka menjadi bagian dari daerah ini. Tidak perlu kita harus memilah. Toh pada titik tertentu, masyarakatlah yang memilih mereka. Tanggalkan dulu kepentingan kita masing-masing. Ini untuk kepentingan daerah. Sedari awal sudah saya sampaikan bahwa setiap kebijakan atau keputusan yang diambil ini, khususnya dalam Pilkades, pasti akan ada celah. Dan celah itu suatu waktu akan menimbulkan konflik. Tinggal sekarang bagaimana para pembuat kebijakan ataupun panitia harus menjelaskan hal ini. Wanti-wanti soal konflik yang akan terjadi itu telah disampaikan di ruang publik. Yang sangat diwaspadai adalah saat verifikasi. Dan ini harus menjadi atensi untuk kita semua. Bukan hanya sekedar aparat keamanan, tapi juga masyarakat. Ini daerah kita. Sudah saatnya kita menjaga dia untuk tidak kemudian menjadi zona merah lagi. Teman-teman yang tidak diakomodir, baik itu cleaning service, sopir, dan lain sebagainya. Angkat topi untuk teman-teman. Teman-teman berani bersuara, berani mengambil keputusan untuk kemudian ikut. Walaupun pada titik tertentu teman-teman tahu bahwa teman-teman tidak akan diakomodir untuk menjadi calon kepala desa karena scoring itu. Kami angkat topi. Saya memahami keinginan teman-teman, tapi kita juga harus menghargai bahwa ini keputusan yang telah diambil dan tentu kita harus mendukung itu. Kita berharap teman-teman tidak kemudian patah semangat dengan tidak diakomodirnya teman-teman menjadi calon kepala desa. Tapi teman-teman harus hadir untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat, kepada para pendukung teman-teman, untuk menjaga daerah ini tetap dalam situasi aman dan kondusif. Kita akan tetap berharap ke depannya ketika ada Pilkades lagi, ada perubahan aturan agar teman-teman bisa ikut ambil bagian dalam pesta demokrasi 6 tahunan itu. Sekali lagi salut untuk teman-teman, tetap optimis, tetap semangat, dan terus memberikan karya yang baik buat masyarakat. Jangan merasa bahwa teman-teman tersisihkan akibat hal ini. Namun ini menjadi sebuah batu loncatan teman-teman untuk bisa berkembang lebih baik lagi, bisa belajar dari pengalaman ini untuk menjadi manusia-manusia yang siap menjadi pemimpin untuk daerah ini
baik di level desa, kabupaten, maupun di tingkatan lainnya. Terima kasih karena telah memeriahkan tahapan Pilkades ini, dan terus awasi pelaksanaannya hingga pada titik tertentu kita menghasilkan pemimpin di desa yang mampu mendengar, mampu melihat, dan mampu merasakan apa yang dirasakan masyarakat untuk kemudian membangun desa menjadi lebih baik lagi. Salam hormat dari saya, Keban Vlog.